Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan judul Kubu Pertahanan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap gereja harus bekerja untuk jiwa-jiwa yang sedang binasa di wilayahnya sendiri dan untuk mereka yang berada di luar wilayah mereka. Anggota-anggotanya harus bersinar seperti batu yang hidup di bait Allah, yang memantulkan cahaya surgawi. Tidak ada pekerjaan acak serampangan yang tidak karuan untuk dilakukan. Memegang erat jiwa-jiwa yang hendak binasa berarti lebih dari sekedar berdoa untuk seorang pemabuk yang kemudian karena dia menangis dan mengakui kecemaran jiwanya, dinyatakan bahwa dia telah diselamatkan. Pertempuran harus diperjuangkan berulang kali. Biarlah anggota-anggota setiap gereja merasakan tugas khusus mereka untuk bekerja bagi orang-orang di lingkungan mereka. Biarlah setiap orang yang mengaku berdiri di bawah panji Kristus merasa bahwa ia telah masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah untuk melakukan pekerjaan juru selamat. Janganlah mereka melakukan pekerjaan ini menjadi lebih dalam berbuat baik. Ketika yang ditebus berdiri di hadapan Allah, jiwa-jiwa yang berharga ini akan merespon bahwa nama-nama mereka ada di sana karena usaha yang setia dan sabar yang dilakukan demi mereka. Permohonan dan bujukan yang sungguh-sungguh untuk lari berlindung ke kubu pertahanan. Demikianlah mereka yang di dunia ini telah menjadi pekerja bersama Allah akan menerima upah mereka. Para pendeta dari gereja-gereja populer tidak akan membiarkan kebenaran disampaikan kepada orang-orang dari mimbar mereka. Musuh pemimpin mereka untuk melawan kebenaran dengan kepahitan dan kedengkian. Kepalsuan diproduksi. Pengalaman Kristus dengan para pemimpin Yahudi terulang kembali. Setan berusaha untuk mengaburkan setiap sinar terang yang memancar dari Allah kepada umatnya. Dia bekerja melalui para pelayan, sebagaimana dia bekerja melalui para imam dan penguasa di zaman Kristus. Akankah mereka yang mengetahui kebenaran bergabung dengan kelompoknya untuk menghalangi, mempermalukan, dan mengesampingkan mereka yang berusaha untuk bekerja dengan cara yang ditentukan Allah untuk memajukan pekerjaannya, untuk menanamkan standar kebenaran di wilayah kegelapan? Disalin dari buku Council on Health,
halaman 356 hingga 357. Renungkan lebih dalam. Bagaimana agar saya tidak menjadi lelah dalam berbuat baik ketika bekerja dengan orang-orang yang secara konsisten berjuang untuk tetap berada di dalam benteng Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.